Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazan Hada Kalilah dengan NIM 43014220006. Dalam video ini akan membahas tentang makanan tradisional khas Kalimantan Selatan, yaitu ikan pakasam. Oke, menjawab pertanyaan pertama, jadi fermentasi pakasam ini dilakukan dengan bantuan garam dan sumber karbohidrat. Sumber karbohidratnya ini dapat berupa nasi, beras, ataupun yang lain yang dapat memicu pertumbuhan bakteri asam laktat atau PAL. Nah, mikroba ini akan mengubah gula dari sumber karbohidrat menjadi asam laktat. Akibatnya, pH lingkungan menurun drastis hingga mencapai angka sekitar 4. Angka 4 ini menciptakan suasana yang terlalu asam bagi bakteri pembusuk dan patogen seperti Salmonella atau Escherichia coli. Dari penurunan pH inilah yang membuat pakasam bisa bertahan lama. Selain awet, asam laktat yang terbentuk juga menjadi penyebab utama rasa asam khas pakasam yang akan semakin kuat seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Tak hanya itu, protein dalam ikan ini juga akan mengalami perubahan. Melalui kerja enzim mikroba, protein dipecah menjadi asam amino bebas seperti glutamat yang berperan dalam menciptakan rasa umami dan kompleks. Namun, jika fermentasi tidak terkontrol, bisa terbentuk senyawa lain seperti amoniak atau amin biogenik yang menyebabkan bau menyengat. Sementara itu, dengan lemak pada ikan ini akan tetap stabil karena suasana asam akan menghambat oksidasi lemak. Ini yang membuat pakasam tidak hanya awet tapi juga tetap bernilai gizi yang tinggi. Selanjutnya, resiko apa yang mungkin terjadi jika pembuatan pakasam ini dilakukan tanpa standar kebersihan? Nah, jadi jika proses pembuatan pakasam ikan ini tidak higienis, maka resiko kontaminasi oleh mikroba patogen ini sangatlah nyata. Nah, mikroba seperti Clostridium botulinum ini dapat berkembang biak dalam kondisi anaerob selama fermentasi, terutama jika kadar garam terlalu rendah atau pH tidak cukup rendah. Selanjutnya, senyawa toksik seperti botulinum toksin dapat membahayakan konsumen jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, jamur seperti Aspergillus flavus bisa tumbuh jika suhu dan kelembapan tidak terkontrol, akan menghasilkan aflatoksin yang bersifat karsinogenik dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, menjaga sanitasi selama proses fermentasi sangat penting, mulai dari mencuci tangan, menggunakan wadah tertutup, hingga memastikan bahan baku itu segar digunakan. Untuk yang ketiga, saya setuju dengan pernyataan bahwa penggunaan garam dapur yang berlebihan dapat menyebabkan rasa pahit pada pakasam, sedangkan garam grosok tidak menimbulkan rasa pahit. Nah, pernyataan ini bukan hanya sekedar pendapat, tapi juga bisa dijelaskan secara ilmiah melalui perbedaan karakteristik kedua jenis garam dan pengaruhnya terhadap proses fermentasi. Jadi, secara kimia, garam dapur atau natrium klorida murni biasanya sudah melalui proses pemurnian yang tinggi. Jadi, butirannya halus dan mudah larut. Ketika digunakan dalam jumlah besar, garam ini langsung menaikkan konsentrasi garam di awal fermentasi. Jadi, peningkatan salinitas yang tiba-tiba ini dapat menciptakan tekanan osmosis yang tinggi yang justru akan menghambat atau bahkan membunuh mikroba baik seperti bakteri asam laktat. Sebaliknya, garam grosok masih mengandung mineral alami seperti magnesium dan kalsium dan memiliki butiran yang lebih kasar. Karena itu, ia larut lebih lambat sehingga kenaikan tekanan osmotik terjadi secara bertahap. Hal ini memberi waktu bagi mikroba fermentasi, khususnya bakteri asam laktat, untuk tetap hidup dan aktif. Kita akan membahas sumber karbohidrat yang dapat digunakan dalam pembuatan pakasam. Jadi, berdasarkan grafik dari Priyanto dan Jati tahun 2018, dapat dilihat grafiknya pada gambar di samping. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa penggunaan sumber karbohidrat seperti nasi, beras, karak, dan nasi aking ini sangat mempengaruhi jumlah bakteri asam laktat selama fermentasi pakasam. Dan yang seperti kita tahu, bakteri ini sangat penting karena mereka yang menghasilkan asam laktat yang membuat pakasam terasa asam, awet, dan bebas dari bahan pengawet. Lalu, solusi terbaik apa yang bisa kita gunakan untuk membuat pakasam ini menjadi lebih enak dan mempertahankan nilai gizinya, yaitu dengan menggunakan kombinasi antara beras dan karak. Kenapa memilih menggunakan beras dan karak? Karena mereka ini memiliki kandungan-kandungan yang sangat tinggi. Yang pertama, beras itu punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dan mudah dimanfaatkan oleh mikroba. Jumlah bakteri asam laktat yang tumbuh pada fermentasi dengan beras juga sangat tinggi, hampir setara dengan nasi. Lalu, karak yang merupakan olahan beras kering seperti kerupuk punya keunggulan lain. Karak membantu mengontrol kelembapan selama fermentasi karena sifatnya yang kering. Ini penting karena fermentasi yang terlalu basah bisa mempercepat pembusukan dan menurunkan kualitas dari ikan. Jadi, ketika beras memberikan energi cepat untuk pertumbuhan mikroba, karak bekerja sebagai pengontrol lingkungan, menjaga fermentasi tetap stabil, dan mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Dengan kombinasi keduanya, fermentasi akan berjalan
berjalan lancar, rasa pakasam tetap khas, dan nilai gizi ikan tetap terjaga. Jadi kombinasi ini juga cocok buat UMKM atau rumah tangga yang ingin mempertahankan cara tradisional tapi dengan hasil yang lebih konsisten dan tahan lama. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.